Oke, bagian terakhir dari chapter 6 Project Management, kita akan menghitung critical path untuk memperkirakan asumsi waktu yang kita bisa gunakan begitu ya. Dan ini asumsi perkiraan waktunya adalah asumsi deterministik. Artinya kita bisa percaya diri bahwa waktu pengerjaan suatu aktivitas itu akan kurang lebih akan sama dengan data yang kita gunakan. Nanti terkait yang probabilistik atau ada uncertainty waktunya bisa jadi berbeda, itu bisa dipelajari di buku gitu ya. Saya tidak bahas di slide ini. Oke, saya hanya memperkenalkan bahwa pada perencanaan proyek itu penentuan waktunya itu menjadi sangat penting. Jadi pada prakteknya ada dua asumsi yang kita bisa implementasikan. Apakah kita memperkirakan waktu pengerjaan suatu aktivitas itu deterministik atau probabilistik. Kalau dia deterministik artinya waktunya kita bisa estimasi secara certain gitu ya, secara pasti. Nah, meskipun kadang dalam proyek ini jarang terjadi, tapi untuk mensimplify dari pengerjaan perencanaan ini seringkali digunakan. Dan yang probabilistik ini lebih realistis karena kita mengasumsikan bahwa waktunya bisa jadi ada variasinya gitu. Oke. Nah, kemudian ini metodenya ya. Jadi dalam metode penentuan critical path, kalau tadi kan kita bisa amati saja dengan mata begitu ya. Kalau masih sedikit diamati, ini yang paling critical path-nya berdasarkan waktunya. Tapi kalau misalkan kita mau ada banyak aktivitas yang kita perlu manage, bisa jadi kita membutuhkan algoritma untuk menentukan critical path-nya. Pertama, kita harus menghitung ada namanya early start dan early finish. Jadi early start dan early finish ini apa? Early start dan early finish ini adalah waktu awal begitu ya. Waktu paling awal sebuah aktivitas itu bisa dimulai. Jadi kalau misalkan aktivitas itu mempunyai aktivitas sebelumnya yang mendahulunya, maka early startnya adalah early finish dari aktivitas sebelumnya. Tapi kalau misalkan ada banyak aktivitas yang mendahuluinya, jadi early startnya adalah nilai terbesar dari early finish dari semua aktivitas pendahulunya. Nanti kita lihat di contohnya. Kemudian early finish itu gampang dihitungnya. Early finish adalah early start ditambah waktu pengerjaan proyek, yaitu T gitu ya. Kemudian ada istilah namanya late start dan late finish. Late start dan late finish ini nanti ngitungnya pakai backward pass. Kita akan lihat di contohnya. Kalau yang early start dan early finish itu dihitungnya dengan forward pass. Jadi kalau secara definisi late start dan late finish adalah late start itu waktu yang paling lambat suatu aktivitas itu harus dimulai. Sedemikian hingga tidak membuat project ini delay gitu ya. Jadi late start adalah late finish dikurangi waktu aktivitas. Nah, terus late finish bagaimana? Late finish itu adalah waktu paling akhir suatu aktivitas harus diselesaikan agar projectnya tidak delay. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nah, kalau dia punya suatu aktivitas yang setelah aktivitas itu ada satu suksesornya atau satu aktivitas setelahnya, kita tinggal menggunakan late finish adalah sama dengan late start dari aktivitas sebelumnya. Nah, kalau dia ada banyak aktivitas setelahnya, artinya kita harus menggunakan late finish adalah nilai terkecil dari late start yang penerusnya begitu. Kemudian ada namanya konsep slack time. Slack time ini adalah waktu tenggang dalam critical path. Untuk path yang kritikal tentu tidak ada waktu tenggang gitu ya. Nah, tapi untuk path yang tidak kritikal artinya beberapa aktivitas tersebut diperbolehkan untuk terlambat sampai suatu ukuran tertentu, di mana ukuran tersebut tidak akan membuat proyeknya menjadi delay. Nah, inilah yang disebut dengan slack time.
Slack time itu ada dua cara menghitungnya, bisa late start dikurangi early start atau late finish dikurangi early finish. Oke, critical path, nah ini balik lagi ya, adalah path yang dengan aktivitas slack time-nya 0. Jadi dia nggak punya waktu untuk slack time kalau dia critical path. Oke, dengan mengetahui adanya slack time ini, seorang project manager akan bisa lebih fokus dalam ini aktivitasnya misalkan critical, aktivitas yang paralel dengan ini ada yang lainnya tapi dia boleh slack time sekian menit. Jadi kalau kita bisa punya realokasi resource, ya bisa kita alokasikan untuk si aktivitas yang lebih kritikal gitu misalkan. Oke, ini kita masuk ke contoh. Jadi di sini kita mencontohkan bahwa ada sebuah project di mana aktivitasnya sini ya. Ini ceritanya kalau nggak salah rekrut, hire and train. Ya, ini aktivitas rekrutmen begitu. Ya. Jadi ada ini aktivitas ada locate, kemudian interview. Setelah locate kita akan ada order furniture, remodel, setup, baru move in. Nah ini hire and train, kalau interview hire and train baru move in gitu. Nah di sini kalau kita lihat mana critical path-nya, ya kalau kita sih kalau sampai segini aja kita pakai observasi yang berdasarkan visual saja ya ini. Jadi kita coba semua dulu jalurnya, ada 1, ada 2, kemudian ada 3 jalur begitu ya. Nah kemudian dari 3 jalur ini kita hitung. Jalur pertama 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 6. Nah di sini kita lihat ada di ini ya. Jalur pertama itu total waktunya 8 minggu tambah 6 minggu tambah 3 minggu tambah 1 minggu. Ini 18 minggu totalnya. Kemudian jalur kedua 1, 2, 5, 6. Nah ini 1, 2, 5, 6. Nah, kita lihat bahwa waktunya 8 minggu tambah 11 minggu tambah 1 minggu. Jadi 20 minggu. Nah ini lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan yang ketiga adalah 1, 3, 5, 6. Yaitu 4 minggu tambah 9 minggu tambah 1 minggu. Jadi 14. Nah di sini kita lihat waktu yang paling panjang adalah yang ini, maka ini adalah disebut sebagai critical path. Nah kita kalau menghitung dengan metode seperti ini, waktu senggang untuk jalur pertama itu ada 2 menit, untuk aktivitas kedua itu ada 0 karena dia critical path, yang ketiga adalah 6 menit gitu ya. Oke, nah sekarang kita kalau memang seperti ini kan mudah begitu ya. Kalau misalkan aktivitasnya banyak, sebenarnya kita bisa menggunakan mekanisme perhitungan yang forward passing dan backward passing tersebut. Nah ini saya contohkan dalam activity on nodes dulu, activity on arcs. Pertama kita harus ngitung early startnya dulu ya. Jadi dari data yang ini yang pojok kanan ini adalah data yang sama dengan yang tadi. Ini bisa diimplementasikan dalam bentuk algoritma atau apapun begitu ya. Jadi cara menuliskannya adalah pertama yang di depan ini ada early start gitu ya. Di sini yang awal itu kita akan tuliskan early start ES. Di sini early finish. Nah begitu juga untuk berikutnya. Untuk semua bagian dari arrow-nya ya. Ini yang tadi early start harusnya early start, ini early finish. Oke, nah bagaimana mengisi early start dan early finish? Untuk yang aktivitas awal gitu ya, early startnya adalah 0. Kemudian early finish adalah early start tambah waktu processing time-nya 8 minggu. ES sama dengan 0 tambah 8. 0 tambah 8. Nah kemudian kita lanjutkan untuk perhitungan yang lainnya. Yang ini ada early start, ini early finish. Ini ada early start, ini ada early finish. Ini juga ada early start, ini ada early finish. Nah, untuk yang predecesornya hanya satu, ya early startnya adalah early finish dari aktivitas yang masuk ke dalam node ini gitu ya.
Jadi ini 8, ini 8. Nah, ini 4. Nah, kemudian kita hitung early finishnya ya 8 tambah di sini ada 6, 8 tambah 6 14. Oke, 8 yang ini ada 11, 8 tambah 11 19. Yang bawah ada 9, 4 tambah 9 13. Oke. Nah, berikutnya untuk menghitung aktivitas, nah ini kan yang agak beda tuh yang di sini ya. Kalau ini sama early start dan early finish. Kalau yang 14 3 17. Nah, di sini agak beda. Ini ada early start, ada early finish. Di sini ada 3 aktivitas yang include ke dalam yang masuk ke dalam notes 5 ini ya. Ada dari sini 17 early finishnya, yang dari sini 19 early finishnya, yang di sini 13. Nah, jadi early start dari aktivitas yang terakhir yaitu move in ini apa? Yaitu di antara 17, 19, 13 ambil yang paling besar. Nah, berarti 19 begitu ya. Jadi early start di aktivitas terakhir adalah 19. Oke, dan early finishnya ya 19 tambah 1 20. Nah, setelah kita punya ini, maka kita akan jadi di sini kita udah punya dia activity on arc diagram untuk early start dan early finish. Berikutnya untuk menghitung late start dan late finish kita harus pakai backward passing. Oke. Yang tadi yang bawah kan early start dan early finish ya. Ini udah kita dapatkan sebelumnya. Oke. Nah, sekarang yang atas kita perlu hitung, yaitu late start dan late finish. Nah, late start kebalik. Yang ini late finish, yang ini late start. Late start dan late finish ini dipakai pertama yang notes kita mulainya dari belakang, jadi backward passing. Jadi di sini yang kita pakai 20 dikurangi processing time 1. Nah, itu kita akan dapat late start yang pertama. Nah, kemudian dari sini kita akan pakai nih, ini late startnya di sini 19, maka semua aktivitas yang pendahulunya late startnya akan dipakai 19 gitu ya. Jadi untuk aktivitas yang ada di antara 4 dan 5 ini late startnya 19, ini juga 19, ini juga 19. Tuh. Oke, kemudian di sini ini kan late start udah ya. Late finish, ini late finish. Ini late finishnya 19 karena sama dengan late start yang sebelumnya. Late startnya bagaimana ngitungnya ya? Late start ya late finish dikurangi dengan aktivitas yang ada, waktu aktivitas. 19 kurangi 3 adalah 16, 19 kurangi 11 adalah 8, 19 kurangi 9 adalah 10. Nah, begitu juga yang ini nanti berarti karena ini late startnya 16, berarti di sini late finishnya jadi 16. 16 kurang 6 jadi 10. Nah, ini di sini kan ada 2 late start yang bisa dia pakai. Late start mana yang akan dipakai? Di sini ada 10, di sini ada 8. Maka late start yang digunakan pada aktivitas yang mendahulunya, late finish yang digunakan adalah late finish yang lebih kecil. 10 sama 8 yang lebih kecil adalah 8. Berarti di sini tulis 8. Kemudian 8 kurangi 8 ya late startnya jadi 0. Nah, ini juga ini late finishnya jadi 10 min 4 ya jadi 6. Gitu. Jadi kita sudah punya semuanya. Oke. Nah, berikutnya contoh untuk activity on notes. Jadi aktivitasnya ditulis di notes-nya. Jadi aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3 ini diberikan nilai ditulis di notes-nya. Jadi aktivitas 1 itu yang ini, misalkan 1. Ini aktivitas 2 mana ya? 6. Oh, ini 2. Ini aktivitas berapa nih? 4, 5, 6, ini 6. Kemudian yang sebelah sini 5. Yang ini 3, yang ini aktivitas nomor 4, yang ini aktivitas 3, 4, 5, 6,
Yang ini aktivitas 7. Jadi kan ada 7 aktivitas. Nah, dia tidak menuliskannya di arc-nya, tapi dia dibuatkan sebuah node. Maka kita punya node tambahan baru yaitu start. Dari start ke aktivitas 1 di sini dituliskan. Sama ya, early start, early finish, kemudian waktunya. Early start, early finish, waktunya. Nah, kemudian di early finish ya early start tambah waktu, early finish, early start tambah waktunya. Kemudian masuk ke sini dan ke sini, berarti di sini ada early startnya harus sama dengan yang sebelumnya yaitu 8. Ini juga early startnya sama dengan yang sebelumnya yaitu 8. Yang ini early startnya sama dengan aktivitas sebelumnya, aktivitas 3 yaitu 4. Nah, dihitung berapa early finishnya gitu ya. Early finishnya 8 tambah 6 14, 8 tambah 11 19, 8 tambah berapa ini? 9 adalah 13. Kemudian di sini kita akan early start sama dengan 14. 14 tambah 3 17. Yang ini early start itu ada 17, 19, 13. Jadi ambil yang paling besar sama seperti tadi 19. Jadi early finishnya jadi 20. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi, hanya saja dia berbeda di penempatan aktivitasnya. Jadi dia ditempatkan di nodes. Ya, untuk backwardnya ya sama juga perhitungannya. Jadi kita sudah punya early start dan early finish. Jadi kita punya late finish dan late start. Late start, late finish adalah sama dengan yang terakhir 20. Late start adalah late finish kurangi waktu. Nah, di sini late finishnya sama dengan aktivitas pendahulunya. Jadi 19, 19, 19. Kemudian dikurangi 19 kurangi 3 jadi 3. 19 kurangi 3 16. 19 kurangi 11 itu adalah 8. 19 kurangi 9 itu adalah 10 begitu. Oke, nah sekian kira-kira tentang project management.